Di tengah tingginya kasus COVID-19, harapan dan semangat terus tumbuh di tengah pandemi. Sudah bergabung bersama dengan kami penyintas COVID-19, Andri Muslihan dan Dr. Gia Pratama. Selamat siang Mbak Andri juga Dr. Gia. Selamat siang, apa kabar semuanya? Semoga Baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Dr. Gia dan Mbak Andri dalam keadaan sehat ya. Masih sehat. Alhamdulillah. Baik, kita sapa dulu Mbak Andri Muslihan. Mbak, sebagai penyintas COVID-19, bisa diceritakan ya, awalnya bisa merasa bahwa ada yang nggak beres dengan diri sendiri atau mungkin terkena COVID-19, ada gejala nggak Mbak? Atau apa yang dirasa awalnya Mbak? Mbak Andri, mohon maaf, itu lagi di mute, boleh di unmute? Oke. Nah, Ya silakan Mbak Andri. oke. Silakan diceritakan ulang. Saya itu hanya merasakan lelah karena memang saya lagi beres-beres di rumah untuk home care ayah saya. Jadi saya pikir lelahnya itu hanya karena saya beres-beres untuk home care ayah saya. Jadi lelahnya itu seperti orang kecapean habis bekerja, terus tangannya dingin, kakinya di ujung-ujungnya seperti mau flu gitu aja. Tapi sempat panas juga nggak Mbak Andri? Atau kemudian bahkan sudah sempat batuk, pilek segala macam nggak? Gak ada. Oke. Gak ada, cuma lelah ya. Artinya tubuh hanya merasa lelah ya Mbak Andri ya? Iya. Kemudian apa yang Mbak Andri lakukan? Melakukan swab test secara mandiri atau bagaimana Mbak? Ya, biasa saya rutin darah kan, periksa darah. Ketika saya periksa darah, saya report ke sahabat saya yang dokter darah juga. Terus namanya Dokter Yoni, dia bilang katanya, wah darah lu kok kalau modelnya kayak begini, model darahnya bisa-bisa disangka orang pasti COVID lah, lagi zaman begini katanya gitu. Saya kaget dan takutan, udah saya terus pergi ke tempat swab PCR dan saya pergi ke profesor saya di rumah sakit. Terus si prof ngecek loh sampai buka mulut saya, dibilang katanya radang tenggorokan, jadi saya udah alhamdulillah cuma radang tenggorokan, hasil swab belum keluar saat itu. Malamnya setelah dari profesor itu saya hasil swab baru keluar dan positif. Setelah tahu positif, apa yang kemudian Mbak Andri lakukan Mbak? Bingung. Bingung nggak tahu mesti ngapain ya. Tapi saya di keluarga tuh masih tidur bareng, makan bareng karena bingung kita mau ngapain ya. Oke. Kemudian Mbak Andri memutuskan ke rumah sakit atau tetap berdiam diri atau isolasi mandiri di rumah Mbak Andri? Saya ke dokter lagi, cari dokter paru saat itu memang sulit sekali, yang cari rumah sakit yang bebas COVID juga susah sekali. Jadi saya kebetulan bisa ke dokter paru tapi jauh banget dari rumah, jadi dengan naik mobil dibuka kacanya ya, nggak pakai AC karena supir kan takut tertular juga ya, saya nggak bilang sama supir saya juga udah pakai segala macam ini, kasihan saja supir saya gitu, saya duduk belakang, jendela dibuka, saya ke sana tes darah, dilihat segala macam CRP dan IgG, IgM gitu, terus disuruh CT toraks, dan saya masuk ke rumah sakit itu dengan santai, hanya dengan periksa temperatur ya, 36,6 gitu. Padahal saya sudah menyandang positif COVID. Baik, gitu. kemudian artinya Mbak Andri dirawat di rumah sakit. Setelah dalam perawatan itu, bagaimana penanganan di rumah sakit Mbak Andri? Saya penanganan di rumah sakit itu sangat bagus sih sebetulnya ya. Kalau saya pada saat itu saya sudah bersyukur, saya itu bagus sekali. Tapi saya waktu saat pertama-tama itu masih depresi, jadi saya tidak bersyukur dan saya marah-marah kerjanya sampai ya kan kaget ya, karena kita nggak pernah tahu kalau di rumah sakit di gini kok suster jarang datang, ini gitu ya, mana yang datang kita nggak kenal semua mukanya, udah kayak monster gitu ya, orang-orang planet gitu kan, nggak pernah kenal namanya susternya siapa. Maaf Bu, ambil darah. Maaf Bu, tensi. Mau jadi kerjanya cuma curut datang pergi gitu ya. Dan itu jaraknya panjang. Kita sendirian di kamar dan sangat sedih gitu karena mau dibawa kemana nih aku ya? Apa aku rombongan yang meninggal gitu kan? Kemudian Mbak Andri kalau boleh bercerita sedikit nih selama diisolasi di rumah sakit, apa yang menurut Mbak Andri hal yang paling mendorong Mbak Andri untuk kemudian bisa sembuh?
Oh, saya tuh ingin bisa bernafas normal. Jadi saya usahain latihan lagi nafas ya. Kemarin itu saya udah pakai oksigen juga soalnya, tapi alhamdulillah kan nggak pakai ventilator. Terus saya buka jendela, aduh saya pengen sekali ikutan jemur gitu ya. Rasanya di dalam kamar ini dengan segala macam itu kan sedih gitu rasanya. Nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa. Semua saya lakukan sendiri dengan tangan diikat di infusan banyak ya. Jadi saya pengen lihat, aduh matahari begitu indah gitu, pengennya jemur dan napas segar gitu ya. Itu pengen sekali, jadi mendorong saya pada saat itu jadi semua support dari teman-teman. Akhirnya saya bisa makan banyak terus untuk sembuh gitu. Karena nggak ada obat pun kayaknya belum ada yang pasti gitu ya bisa menyembuhkan. Jadi hanya meminta saya untuk menguatkan diri saya sendiri dengan imun yang ada di dalam diri saya. Itu Andri harus kuat gitu. Baik, artinya keinginan yang kuat, pikiran jernih, dan hati yang gembira adalah obat yang mujarab, betul ya Mbak Andri? Iya, saya harus gembira pada saat itu. Ketika saya udah kapok, depresi, diambil darahnya 3 kali, nggak keluar darahnya, di mana-mana masih kurang karena mesti butuh 7 tube. Betul. Aduh, saya kesel banget gitu. Baik, ini yang terakhir nih Mbak Andri, bahwa saat ini kita ketahui angka pandemi COVID-19 terus bertambah, bahkan beberapa hari terakhir mencapai 3.000 lebih setiap harinya. Tapi faktanya kita lihat begitu banyak orang yang lalai terhadap protokol kesehatan, termasuk berkerumun tanpa memperhatikan jarak fisik satu sama lain, dan bahkan tidak menggunakan masker. Ada pesan nggak Mbak yang ingin Mbak Andri sampaikan kepada masyarakat yang hingga saat ini masih abai terhadap protokol kesehatan? Iya, saya sedih banget ngeliat kayak begitu ya. Teman-teman juga masih pada berkumpul di kafe atau apa. Jangan bikin acara yang nggak penting deh gitu. Jadi ya sekarang yang penting-penting aja, jaga kesehatan, bantu pemerintah. Karena kasihan juga loh dokter-dokternya. Saya lihat mereka harus berjuang-juang ngobatin pasien, belum juga mereka akan meninggal juga loh ngurusin kita gitu loh. Yeah. Kan gitu ngurusin suster ya, suster-susternya perhatikan kayak begitu, jangan cuma mikirin diri sendiri maunya senang-senang. Protokol kesehatan selalu diterapkan, udah di rumah aja dulu, tahan, tirakat dulu ini untuk negara kita juga. Baik, siap kalau gitu. Terima kasih banyak Mbak Andri untuk kisah-kisah inspiratifnya. Jangan ditutup dulu teleponnya Mbak Andri, karena kita akan menuju ke Dr. Gia Pratama. Selamat siang dokter. Siang, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, baik. Dokter, ini kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Mbak Andri yang merupakan penyintas COVID-19. Luar biasa. Betul, dan kita lihat bahwa hingga hari ini angkanya terus bertambah, tidak kunjung menunjukkan penurunan. Nah, sebagai tenaga medis, apa imbauan Dokter Gia untuk masyarakat Indonesia? Iya, boro-boro mikirin gelombang kedua, gelombang ke-1 aja belum beres-beres nih Mbak. Gelombang pertama saja belum usai ya dokter ya? Ya sedih, tapi ya kita harus semangat, tetap semangat. Indonesia jangan pernah menyerah. Saya tahu ini masa-masa susah, tapi ya tetap kita harus terus berusaha. Ada pesan khusus nggak dok yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia secara luas, mengingat sampai hari ini banyak sekali anak-anak muda yang nampaknya abai, mereka asyik nongkrong ke kafe, tidak memperhatikan protokol kesehatan, bahkan beberapa nekat tidak menggunakan masker, seolah-olah kondisinya normal-normal saja. Ada pesan nggak dok untuk warga-warga yang seperti ini dok? Jadi kenapa mereka seperti itu? Ada beberapa kemungkinan besar tidak tahu konsekuensinya apa yang terjadi bila mereka terkena gitu. Memang betul kondisinya memberat, hanya kepada 5%-an dari pasien saya yang terima di daerah pasien itu hanya memberat, sisanya sembuh. Ya kita nggak pernah tahu apa dia punya penyakit penyerta atau enggak gitu. Jadi ya jangan ambil resiko. Jadi harus tetap protokol kesehatan yang benar. Baik, Dokter Gia, di tengah tingginya masyarakat yang menganggap enteng COVID-19 ini, sebenarnya kondisi di rumah sakit seperti apa sih dok? Penuh, full, udah ICU sudah penuh, sekarang ruang isolasi juga sudah penuh. Saya juga sendiri deg-degan, jangan sampai ada keluarga saya atau kolega saya yang kena karena belum tahu mau ditaruh di mana, masih penuh. Artinya dokter setiap hari bekerja itu sambil mempertaruhkan kondisi dan sambil berdoa bahwa jangan sampai dokter maupun keluarga dokter ada yang terinfeksi COVID-19 ini juga ya dok? Ya pertama perjuangannya adalah melayani tanpa tertular gitu, karena jujur banyak dokter-dokter kami juga sudah positif, bahkan perawat saya udah berapa belas yang positif gitu, jadi ya
Resiko tinggi sekali buat kami. Tapi kami jalani saja, tetap semangat. Tetap semangat ya dok ya. Baik, terakhir nih dok, ada tips nggak dok kepada seluruh masyarakat karena memang mau tidak mau roda ekonomi harus tetap berputar, masyarakat harus tetap beraktivitas. Ada tips nggak dok untuk tetap sehat di tengah pandemi seperti ini dok? Ya saya sangat mengerti ini new normal yang dipaksakan karena sebenarnya kita mencegah ekonomi makin turun. Kalau gitu kita pakai rumus aja. Gimana caranya menurunkan resiko infeksi itu sama dengan menurunkan jumlah virus dibagi imunitas tubuh. Artinya jumlah virusnya harus diturunkan dengan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan imunitasnya harus ditinggikan gitu. Tidur yang cukup, nutrisi yang baik, dan olahraga yang rutin. Itu aja. Baik, artinya protokol kesehatan harus diikuti, kemudian jaga imunitas dengan tetap bergembira, dan olahraga yang cukup, serta istirahat yang cukup juga, supaya meskipun harus beraktivitas agar roda ekonomi berputar, tapi kesehatan tidak menjadi taruhannya, betul ya dok? Ya, ini demi bangsa kita juga. Baik, kalau begitu terima kasih Dr. Gia Pratama, dan sebelumnya ada Mbak Andri Muslihan yang sudah bergabung bersama kami di seputar Anju Siang. Sehat selalu, terima kasih dan selamat kembali beraktivitas.